pas dia udah ngeracunin korban, dia tuh kayak nggak ada ketakutan, kayak santai nungguin gitu. Galia pun nggak ada kepanikan, kayak ini udah nggak waras sih buat gue. Dia gali-gali di situ gitu, itu diketawain sama penunggu yang ada di situ. Kelihatan kayak pura-pura loh, ini kan orang kan nggak manggil apa-apa, kayak cuma gitu doang. Dia acting doang iya, gitu ya. acting doang. Ibu dia tipe orang yang gue nggak bisa banyak komentar karena ada sisi kayak ketulusan dia terhadap profesinya dia. Pas aku ngeradar dia, tiba-tiba ada abstrak, dia ngerti kayak peredaran darah, terus ngerti sistem saraf gitu-gitu. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengawal misterius dengan jarak khusus. Kembali lagi bersama kita berlima, ada Bro Willy, ada Jesselyn, Bang Adam, dan juga Aileen, dan juga gue Bo di sini. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bebas, alias portal lah ya, podcast astral kita seperti biasa berlima. Kita mau ngebahas tentang yang lagi viral-viral, tapi kita bosen banget, ya kan? Karena apa ya? Skema seperti ini tuh terulang-ulang terus gitu ya, sama para warga Indonesia yang kok masih ada aja yang percaya gitu loh. Hah? Kok logatnya begitu? Ya karena kasusnya ini di Banjarnegara, okay. gitu kan. Jawa bukan sih Banjarnegara? Jawa ya? Geografi gue 2 masalahnya. Coba gimana geografinya 1? Loh ya berarti gue lebih gak tahu dong. Bisa bilang geografi gue 3. Nah jadi intinya tuh kasusnya di Banjarnegara, yaitu adalah tentang kasus penggandaan uang yang melibatkan 12 orang yang sudah wafat ditemukan di dalam tanah, gitu loh. Ya karena udah dikubur, didetin dulu gitu kan, terus dikubur sama si dukun ini gitu. Kalau mau kita bahas secara detail, kayak kasusnya si siapa nih, Wawon lagi. Karena skemanya sama, diracunin juga terus baru dikubur gitu kan. Tapi bedanya dia pinter. Nah kuburnya ini di semak-semak gitu loh. Pokoknya yang antah berantah jadi sulit lah. Dan waktu itu kan bertahun-tahun ya. Tapi kalau untuk kasus ini bertahun-tahun nggak? Diketahui katanya dia memulai bisnis ini, bisnis itu sekitar tahun 2020, 3 tahun lah ya kan. Untuk detailnya mungkin kalian bisa cari tahu nanti di mana, di YouTube ya kan, ataupun di Google kalian bisa cari detailnya. Kita akan menguak lebih ke arah kayak ini kenapa lagi nih kasus gitu kan, apa lagi nih gitu lah. Dan sama satu hal lagi yang viral, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol dikit soal dia lagi viral banget dan banyak yang request, yaitu adalah Ida Dayak, Ibu Ida Dayak, yang dimana kan itu videonya menurut gue banyak yang pro dan juga kontra lah sebenarnya kan, pro dan juga kontra. Tetapi kalau gue pikir-pikir pakai logika gue gitu kan, sebagai non indigo aja kok bisa ya kayak gitu ya gitu loh. Nanti akan kita bahas apakah itu sebenarnya real, trik atau bagaimana. Nanti gimana tanggapan tim dia. So kalau gitu langsung aja kita mulai untuk portalnya. Tapi sebelum kita mulai kita bumper dulu. Oke, kita kembali lagi. Dan untuk kasus si siapa nih namanya nih pelakunya, Selamat Tohari. Anjay, pasti ini orangnya selamat nih. Namanya udah Selamat kan. Selamat Tohari gitu. Selamat di penjara. Katanya kena vonis hukuman death ya. Selamat. Beneran? Iya. Vonisnya? Iyalah 12 orang bro. Dan gue yakin kayaknya lebih dari itu sih. Tapi gak tahu juga. Nanti kalian cek lah nanti. Oke, namanya Selamat Tohari ya kan. Yang dimana dia juga berpartner dengan namanya Budi Santoso nih. Jadi Budi Santoso ini itu tuh nggak terlalu yang ngebantu banget. Intinya dia ini cuma marketing doang. Jadi poin skema dari penipuan ini adalah, ini intinya aja ya. Jadi ini si BS ini nih ngebantu promoin, marketingin katanya di sosial media, di Facebook coy, gitu kan, tentang penggandaan uang. Dan si BS ini pinter banget karena tahu marketnya orang tua itu tuh paling banyak di Facebook. Coba dia marketingnya di Instagram, kalau nggak di Twitter, kalau nggak di roasting loh, gitu kan. Nah, jadi ditaruhnya di Facebook.
ya kan, itu pinter banget. Dan akhirnya terciduklah banyak banget orang-orang yang tertarik dengan penggandaan uang ini. Dengan modusnya, yaitu adalah salah satu contoh kasusnya, anggaplah korbannya namanya PO gitu kan, inisialnya PO ini gitu kan ya. Dia katanya dijanjikan dengan lu membawa uang 70 juta akan menjadi 5 miliar nih katanya Pak Slamet gitu kan. Nah dari situ ya pokoknya babi-bu lah ya, dengan banyaknya drama. Oke lah, ritual terakhir dibawalah tuh ke kebon gitu kan, dibawa ke kebon ya kan, katanya mau ritual, tapi di situ sebenarnya dikasih racun gitu. Dan disitulah akhirnya Pak Slamet bye-bye gitu kan ya. Walaupun sebenarnya memang ada perseteruan dulu tuh, mana nih kapan 5 miliar gue cair. Tapi klasik banget. Dan ini udah sering terjadi. Untungnya yang Pak PO ini udah sempat ngubungin anaknya dulu gitu kan. Akhirnya bisa tercium atau terendus oleh pihak kepolisian gitu loh. Jadi kalau misalkan gue nggak ada kabar, lu lapor polisi anak gitu. Gitu sih modusnya. Kurang lebihnya lah ya. Lebih detailnya kalian cari sendiri gitu. Nah langsung aja kita tanya sama tim DA. Menurut kalian Pak Slamet ini gimana orangnya? Ganteng gak? Ganteng dong. Tipe Aileen kan? Gimana Lin? Itu kayaknya tipe kamu. Oh aduh, tipe Bang Adem kali. Tipe kamu kan om kekar. Tipe gue banget bang. Untuk gue peluk. Terus habis itu ya gitu lah ya. Kok serem ya? Ya dipeluknya beda bang. Oh, Dipeluknya dari gimana tuh? belakang. Dipeluknya. Oh, dipeluk malaikat maut ya. Lanjut. Gue serem sih. Oke, lagi udah Pak Slamet menurut kalian nih ya dengan Dia udah punya keluarga belum sih? udah. Oke. Siapa dulu? Mas Willy atau gue? Bebas, lo aja bang. Kalau dari gue, Slamet ini tipe orang yang agak sorry ya, veteran aja. Udah gila sih kalau gue rasa. Kenapa? Emosinya labil banget. Karena sering banget gue lihat dia tuh KDRT. Terus gue nggak tahu, dia kayak sama circle tuh agak kasar. Agak kasar, emosian, dan orangnya nggak mikir panjang. Dia ambisi banget, terserah. Jadi kalau dia dihukum mati sih gue setuju banget sih. Karena kalau dia nggak dihukum mati, next dia bakal mikir ulah lagi. Sama kayak siapa tuh? Dulu Wawan CS. Sama. Terus ditambah lagi tuh kayak gue ngerasa kayak dia tuh nggak punya apa-apa sebenarnya bang. Cuma kayak modal tahu dari guru dikit, ya itu dikembangin sama dia. Diimajinasiin gitu loh sih. Maksudnya dia nggak ada power supernaturalnya. Nah. Yang lebih parahnya lagi, kenapa gue bilang gila, pas dia udah ngeracunin korban, dia tuh kayak nggak ada ketakutan, kayak santai nungguin gitu loh. Nungguin terus Galia pun dia kayak nggak ada ketakutan bang. Nah waktu nggak ada kepanikan, kayak ini udah nggak waras sih buat gue. Itu sih, jadi nggak ada obat tuh aja sih. Nggak ada obat. Ada. Aman. Mati. Baygon obatnya mati. Kayak pernah denger Masuk penjara. lainnya gitu. Oh dia pernah masuk Ulang penjara lagi sebelumnya kan? Bener. Ini udah harus di. Jadi gimana bang? Lu kalau nggak salah pernah sempet kan bikin marketing di Facebook, itu gimana bang? Kan marketingnya lu. Seriusan? gue. Mau denger. Marketingnya lu. Mau denger. Marketing apa dulu? Enggak, kan gue cuma marketing doang. Lu penggandaan apa bang? Penggandaan bini kan? Pengadaan bini. Dia buat lu kan. Bang boleh sih bang. Tapi satu aja belum. Lanjut. Dipercaya lagi, astaga Aileen. Beneran. Tapi gue ingat banget, emang dulu tuh gue kenal Bang Adam kan 2012-an lah ya. Ya itu kontak-kontaknya di Facebook. Terus gue ngeliat ya kan reading tarot. Ya kan dulu gitu kan dulu. Karena dulu Facebook masih oke. 2000 berapa ya? 2012. Oh iya udah lama banget. Iya Instagram masih belum oke, baru Twitter lah gitu kan. Jadi kita cinta-cinta udah lama banget. Ternyata kalian jodoh yang tidak bersatu sama ini. Kayak kita. Enggak. Oh enggak. Kan udah ada progres kan? Belum. Kalau bawa madam jodoh yang tidak bersatu, bawa sama Aileen jodoh yang tidak berprogres. Ini gue setuju banget gue. Progres dong. Mulut lu sendiri kemarin yang ngomong, kadang denger. Oke udah lanjut. Nah jadi gimana nih soal si Slamet ini nih menurut kalian juga nih? Lanjut. Pemalas. Ya tapi orang malas itu tuh biasanya smart. Hah? Ya dia pinter kan? Dia kalau dia pemalas, dia cara nyari duitnya caranya pinter. Dengan cara jadi dukun, that's smart I think. Itu pinter bang. Iya. Licik bang. Tapi caranya salah. Kalau balik dia lagi dong. pinter dia nggak ketangkep. Iya bener. Ya itu bego aja dia. Iya berarti dia nggak smart. Tapi kan setengahnya 11-nya berhasil. Dianya aja rakus. Bang kita buat bisnis ini bang.
orang Adam Sample kemarin aja belum rampung. Karena gue Bang Adam orang yang malas. Kita buat cara mencari uang dengan pintar. Adam Sample. Oke, lanjut. Gimana komen deh. Batu gue kumat. Batu gue kumat nih. Selamat gimana selamat? Bingung mau komen apa. Iya. Aku kan sebenarnya kan paling kan kayak gimana ya, waduh gawat nih hari ini belum riset lagi gitu kan. Terus udah gitu ya ternyata kita semua belum riset gitu. Nah, Oh jadi ada temannya gitu. iya jadi tuh ada temannya. Nah terus udah gitu begitu lihat kayak ya gitu kirain mah berat gitu kayak wawon CS gitu ada di mana, ini mah kagak ada. Ini ada di mana? Nggak ada. Ini ada di mana? Wawon CS masih ada, ini nggak ada. Ini kelicikan manusia. Oh, kebanyakan. I see. Jadi nggak ada bisikan ya? Mungkin ada tapi nggak terlalu besar. Iya nggak terlalu besar lah. Lebih ini malah pas dia KDRT itu aku lebih berasa ada demon di situ. Pas dia kasar ya. Bang Adam nggak lebih puasa ada. Bang? Batuk. Oh, batuk. Lu mau batuk? Oh, iya. Batuknya sebulan loh Bang Adam. Terus mau tanya Kabu, tadi kan katanya dia sempat ritualan di hutan atau gimana? Itu ritual di kebun. Ritualnya di Tempat kebun. memang gali kuburannya itu. Di kebun Iya, gitu jadi tapi dia pakai pintar alam. loh. Dia males gotong dari rumahnya dia ke kebun. Dia ajak ritual aja ke kebun. Oh. Dia bilang langsung digali. Pinter kan? Karena dia males. Lu absurd kan kalau lagi Absurd kayak gini. banget. Iya. Absurd banget. Dia bilang kamu partnernya dia lagi. Bisa jadi. Kan BS kan? Bau santuy. Tulis. Oke, lanjut tadi sampai mana ya? Luar biasa. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Si dia tuh KDRT, baru ada demon yang kelihatan. Ya, itu baru kelihatan. Tapi untuk yang dia gali-gali di situ gitu, itu diketawain sama penunggu yang ada di situ. Kenapa? Wah, bagus, nice. Enggak, Lanjutkan gitu. pura-pura. Kelihatan kayak pura-pura loh. Ini kan orang kan enggak manggil apa-apa kayak Oh, cuma iya. gitu Dia doang. acting doang Iya, gitu ya. acting doang. Waktu ritual itu ya. I see. Tapi bener sih Kak Adam, aku juga sempet ngerasa dia kayaknya sempet belajar kayak ada guru gitu deh. Tapi bener cuma dikembangin doang. Tapi dikembanginnya ke arah nipu gitu. Enggak sih, dia nggak ada skill di sini. Jadi kapan Bang gue berguru sama lu Bang? Tapi bener Jess, orang penghuni itu pada ngomong ya. Iya kan? Pada ngomong kayak Penghuninya. dia ngomong kayak gini Bang. Manusia ternyata lu lebih jahat daripada gue. Pada ngomongin. Nah tapi kalau ya gue sih pengennya kita ngebahas lagi tentang konsep penggandaan uang. Logik apa enggak sih? Nah kan Bapak yang sangat intelektual satu ini nih, Bapak Willy, bisa nggak sih lo menjabarkan itu? Bisa nggak? Nah ganti ya. Penggandaan uang. Nah, ketimbang gue tanya tentang selamat, kayaknya udah komprehensif banget nih dari Bang Adam sama Jesselyn. Anjay, pakai kata-katanya Bro Willy gue. Kalau Aileen, kamu nanti gimana nasib si tanah-tanahnya itu? Atau nggak karakter kan specialty Aileen. Benar. Enggak sih, aku pengen nanya, korbannya itu udah pada tenang gak sih yang 12 itu kalau menurut kamu? Nah, kamu PR-nya itu silakan Bro Willy. Penggandaan uang ya. Kalau gue rasa penggandaan uang, kalau arti harafiahnya uang digandakan, ada caranya, fotokopi bro. Di fotokopi pakai warna, that's the only way lu menggandakan uang. Itu Tapi aja masih palsu. Ya, kalau literally menggandakan uang asli, hanya satu instansi yang mampu melakukannya, Bank Indonesia, ya kan? Tapi kalau penggandaan uang di luar BI dan fotokopi, it's impossible. Mungkin possible kalau itu konsepnya mungkin Ponzi, ya kan? Ya. Itu bukan penggandaan, itu namanya skema. Iya kan agak nambah lah, ya kan? Lo invest berapa tapi abis itu hilang gitu kan. Technically itu nggak ada uang yang digandakan sih. Dan itu bukan perdukunan. Iya. Jadi kalau kan lu bilang dari sisi logik kan? Dari sisi logik dan ke arah supernatural. Kalau ke arah supernatural sih nggak ada istilah uang diganda, itu nggak bisa. Gitu. Tapi pernah nggak sih? Ini kenapa ya? Menurut gua isu penggandaan uang itu tetap dipercaya sama masyarakat Indonesia. Karena di luar sana tetap aja ada isu-isu kayak contohnya ya, ini udah sering banget kejadian Bang Goib, bukan Bang Toib ya, Bang Goib gitu kan, Bang Toib nggak pulang-pulang, Bang apa rekeningnya atau enggak Bang Goibnya Presiden Soekarno, katanya modus umum, itu modus umum kan. Terus apalagi ya banyak banget emas goib, kayak gitu-gitulah yang dimana tuh bisa dimunculin katanya dari dunia goib sana. Tapi kalau menurut kalian, yang kayak gitu-gitu ada nggak sih benda nyata yang disimpan di dunia supernatural, boleh di dimensi gak? lain lah? Konsepnya kayak gitu. Boleh. Jadi
waktu itu kan my dad sebenarnya sempat ketipu sama orang yang ngaku-ngaku bisa. Jadi dia tuh orang pinter gitulah. Katanya my dad tuh disantet sama orang, terus udah gitu di dalam tubuhnya itu ada berlian. Nah, terus udah gitu. Mau dong gue disantet berlian, langsung tajir. Belum ada Jess. Lanjut. Terus udah gitu oke, ini mulai dari ceritanya my dad ya. Jadi katanya my dad waktu itu disuruh nunggu dulu tuh. Katanya sebentar ya katanya. Saya mau ke toilet dulu katanya. Sebelum melakukan ritual ini, kata dukunnya gitu. Nah, akhirnya my dad kan iseng. Dia ngikutin kayak beneran ke toilet gak sih? Nggak taunya enggak, si dukunnya ini ke kamarnya terus ngambil berlian. Bapak lu? Hah? Berliannya dia? Jadi sebenarnya berliannya itu tuh udah disiapin sama dia. Oh, di kamarnya? Di kamar itu dia mau ngambil berlian. Ini sebelum ritual. Oh, ini ritualnya di rumahnya si dukun. Ritualnya di rumahnya Aku kira si dukun. Sorry. Pinter banget ya kan? Berliannya diambil dari rumahnya dia sama aja bohong. Oh enggak di rumahnya dukun. Jadi Nah. my dad tuh ke tempat dukun waktu itu. Oke. Nah, terus udah gitu katanya ya udah tuh mulai tuh ritualnya, katanya komat kamit ada kopi hitam gitu di sebelahnya. Terus udah gitu wah gitu kan. Wah gitu tuh tiba-tiba ada berliannya gitu di situ. Terus my dad ketawa. Tapi dia diam-diam aja. Oh, itu ya gitu. Iya, siapa yang santet gitu. Itu ada anak muda yang santet katanya gitu. Ada yang gak suka sama kamu gitu, dagang di situ kayak gitu. Tapi serba salah sih ya. Orang-orang biasa kayak gua atau apa memang ya pembuktian dengan visual gitu kan. Mau nggak mau pakai trik. Itu kan trik kan jatuhnya. Itu trik. Tapi pertanyaan gue balik lagi yang tadi. Ada nggak sih benda padat, benda nyata, fisik itu bisa dari dunia jin atau dimensi lain ya kan, apapun itu masuk ke dimensi dunia gitu loh. Maksudnya dari dunia jin ke dimensi manusia gitu. Iya. Kalau dari dimensi manusia ke dunia jin, anomali pernah lihat. Tapi kalau dari dunia jin ke dimensi manusia nggak pernah. Susah. Kita pengen lihat, kita nggak mau mengakui itu nggak ada. Tapi nggak tahu Bang Adam nih, kita selama ini berpengalaman supernatural nggak pernah lihat. Kita pengen lihat tapi dengan nggak konteksnya sepengalaman kalian ya. Ya, jadi safely to say, gue nggak percaya saat ini. Kalau orang lain mau bilang, oh lo belum lihat aja terserah. Tapi kalau dari gua, mungkin dari Anomali dan DA, gua nggak percaya. Tapi bukan berarti gua nggak percaya 100% loh, karena biji kopi kita, ingat nggak? Kenapa? Jadi ini cerita, ini kisah nyata. Awal-awal Anomali baru mulai berkenalan sama jin tuh. Kita nggak transaksi, tapi kita kayak pengen berbagi gitu loh. Gue kan bisa masak biji kopi, Bo. Kita diskusi sama Rahma waktu itu. Kopi kalau di dunia jin ada nggak? Ada. Namanya apa? Siri ya. Siri itu istilah kopi dalam dunia jin. Pakai H. Enggak. Siri. Anyway, kita pengen, boleh nggak sih kalau kami bikin kopi, biji kopi, persembahin ke kamu ambil aja gitu loh. Tapi kita nggak minta apa-apa in return, kayak nggak minta kekebalan, nggak apa. Enggak, just take it. Anggap aja tanda persahabatan gitu. Boleh sih, tapi nggak boleh kelihatan yang lain, karena jin itu kalau misalnya menampilkan diri ke dunia manusia, dia dikucilin sama jin lain. Kayak ada hukumnya gitu lah. Well, long story short, kopinya itu kita taruh di tempat rahasia. Waktu itu masih, sebut nggak Lin? Apa? Sebut nggak tempatnya? Ya terserah sih. Nggak apa-apa nih. Ya udah di rumah Ailin. Di tempat yang orang nggak tahu, kita taruh gitu kan. Tahu-tahu gimana malamnya kamu? Aku denger ada suara sih, duduk gitu. Kayak wah, kenceng banget gitu. Ini Tuh orang kisahnya mau ngambil apa menyuri sih? Gue bingung tuh jin. Tapi di bawah nggak ada orang. Iya makanya. Iya. Apakah karena getaran dia masuk ke dunia itu jadi gede gitu? Apa dia kepentok sebenarnya? Terus kalian dengar suara anjing? Ada siapa tuh? 3 hari kemudian, berapa ya? Pokoknya beberapa hari kemudian kita lihat ada contoh plastik kayak misalnya, pokoknya kantong plastiknya segini, isinya kayak 200 gram, 300 gram. Ada kayak jempol gede banget gini. Yang masuk. Kita nggak ngukur sih berapa gram sisanya, tapi siapa yang nyentuh ini? Itu ruangan nggak ada yang tahu soalnya tempat itu. Basically itu tempat kayak di atas ini ranjang, terus ini kayak nakas, bukan nakas apa ya? Ya pokoknya yang di atas kepala gitu loh. Nggak ada yang nyentuh itu, dan ruangan kamar itu nggak ada yang nyentuh. Terus kita wawancara sama jinnya, in this case Rahma waktu itu.
lu ngambilnya gimana sih? Ya aku panik katanya, aku kan nggak pernah ngambil barang dari dunia manusia katanya. Begitu aku ngambil aku panik, aku tes dulu katanya. Tesnya apa? Aku menjentikan jari di kamar ini, pengen tahu suaraku kedengeran nggak. Tapi kayaknya dia ngejentikan. Terus gua tanya, ngejentikan jarinya kencang nggak? Enggak, segini, lebih kencang dikit. Segini, lebih kencang dikit. Segini, iya segitu. Itu tepok goblok gue bilang. Bener, itu kisah nyata. Akhirnya ya dia bilang, pantesan kamu denger gedubrak gitu kan. Kayaknya gak bisa ngontrol tenaganya deh. Itu juga yang menjelaskan kenapa kalau orang yang kadang-kadang ada gangguan sering dengar bunyi ban meledak lah, dengar bunyi benturan, dengar bunyi gedubrak gitu. Kayaknya tubrukan energi dari dimensi yang itu katanya santet. Kalau kayak gitu-gitu kata orang santetnya nyampe atau mental atau enggak serangan. Iya, atau mental. Kalau nyampe malah katanya nggak ada bunyi mental yang bunyi gedebrak gitu. In this case Rahma bukan lagi main nyantet, dia lagi transisi dari dunia jin ke dunia manusia. Nyampe apa enggak gitu? Kayaknya energinya nggak tahu gimana, dia nggak biasa, bunyinya kenceng banget begitu, Bang. Itu jawabannya. Kalau menurut lu gimana, Bang? Timpuk nih. Oke, kalau menurut gue sih sebenarnya bisa aja Bang dari benda dimensi lain, dimensi jin gitu, dimensi jin ke dunia nyata. Tapi gue nggak, jujur belum tahu zaman sekarang ya. Tapi di zaman Nabi ada, setahu gue. Tapi di zaman sekarang sih nggak tahu lah ya. Gue belum pernah lihat sih. Kalau ada kabarin gue. Berarti intinya kita berempat belum pernah lihat zaman sekarang. Untuk zaman sekarang ya, tapi itulah modus yang dipakai memang untuk dukun-dukun di tepi-tepian lah, maksudnya di tepi-tepi kota, di dalam-dalaman pedalaman gitu loh, yang dimana kenapa sih kan kita belum makan nasi goreng micin loh, dan masih jauh loh. Ya tapi begitulah trik-triknya. Jadi pesannya apa nih? Balik lagi, gunakanlah akal dan pikiran gitu kan. Realistis aja. Critical thinking. Iya benar, critical thinking. Hati hanya digunakan hanya untuk cinta, kasih, dan ketuhanan. Anjay, gue udah hafal kan template-nya Bang Adam. Kan gue jadi murid lo Bang. Abis ini gue bikin kebaikan dan Tuhan. Betul. Yang baik-baiknya yang lo ikutin ya. Benar. Jangan yang dosa-dosanya nih. Jangan. Yang baik-baiknya lah. Kenapa? Abis ini gue mau bikin channel sendiri, tapi gue jadi indigo aja gitu. Terus gandain dulu. Guru saya Adam Indigo 89. Boleh gak kalau gue jadi hostnya Bang? Boleh. Nah tapi kayak gitulah ya. Ada tambahan lagi nggak sih? Oh ya Aileen, gimana PR kamu tadi? Korban-korbannya udah Ada gimana? yang perempuan nggak? Ada. Ya, itu history sih. Histeris. Histeris. Karena nggak nyangka ternyata dihabisin at that moment, terus dia kayak agak teriak histeris. Iya sih, aduh gue bego banget ya, gitu kan istilahnya. Terus Kesel juga lah pasti. Juga satu laki-laki kayaknya agak muda deh, soalnya bodinya masih kenceng sih. Ada yang muda. Iya, Ada yang masih umur muda, 20-an. cowok bener. Terus Len, dia kakak usia 30-an segini kenceng badan, Len. Maksudnya apa tuh? Lu gak pakai kak bro Will? Hah? Oke lanjut. maksudnya Udah lanjut lah. Anda kan sudah tua ya. Gue minum dulu lah. Lanjut, Len. Ngobrolnya kemana-mana. Nah itu yang laki-laki itu yang muda, jangan ngomong yang itu deh. Yang laki-laki muda tersebut agak dendam sih. Ketika sudah menjadi arwahnya ya agak dendam. Tapi selebihnya aku nggak ngerasa arwah-arwahnya ada di kebun itu sih. Oh dia mencar lah ya, langsung pergi mencar. lagi ya. Yang paling dendam yang muda itu menurut kamu? Ada yang Salah satu yang aku trace itu. Kalau si PO? PO yang mana ya? Wajahnya. Ada wajahnya Ini nggak? yang ngelaporin sih gara-gara dia kasus ini terbuka ya. Nggak ada wajahnya, tapi ada suaranya. Mau denger nggak? Wah ini Bukan di Sherlock, ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga sama lah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan selamat. Dia sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya teman, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh.
apalagi tadi di hutan. Ayah nggak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia ngomong kayak orang mabuk. Dia ngabuk kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya. Moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Amin. Udah ya, udah pernah dengar tadi suaranya. Ya itu beliau, dia gara-gara beliau sendiri almarhum juga sendiri ngasih tau ke anaknya kan. Jadi kalau katanya kabar sih dia udah sempat datang ya sebelumnya sama anaknya. Jadi anaknya ini tahu gitu kan posisi sebenarnya di mana. Dan dia ngasih tau posisi nih, ayah pokoknya kalau nggak pulang ada kabar, langsung lapor polisi. Posisinya di mana? Di rumahnya dia sama 100 meter itu kebunnya dia. Kebunnya itu sebenarnya 1,2 km. Itu dia 1,2 km. 1,5 kilometer apa ya? Kilometer. Nah, jadi agak itu jauh dia sih. lagi di perjalanan bisik-bisik ngomongnya. Ya dia lagi udah minum kalau salah. Iya, udah minum racunnya tapi proses Pantes. ngantuk-ngantuk. Oh, makanya begitu Pantes ya. suaranya kayak begitu. Agak takut sih. Lu tahu karena dari mana? Media kan. Oh, gua dikasih kira gua baca memori. Oke, Ai. Jadi yang kamu lihat tadi dari rekaman suaranya, Aku berasa dia agak takut sih, tapi ya udah mau terjadi juga mau gimana. Lebih ke arah itu sih. Dan ini kayaknya korban-korbannya tadi aku udah ngeliat secara general ya. Ada yang udah terima, ada yang nggak terima juga sih. I see. Gimana? Ini yang udah terima itu sebagian karena yang udah dihabisinnya udah jedanya agak lama. Kalau boleh tahu dia 2020 mulainya. udah agak lama ya. 3 tahun lah ya. Dan pertanyaan gua, Bang, lu sempat scanning memori nggak? Ini sebenarnya kan udah 3 tahun ya. Yang baru ketemu 12. Apakah bisa lebih dari 12 kalau menurut lu? Nih wajah orangnya nih. Nih. Lebih nggak dari 12, Bang? Ya, itu aja membantu kepolisian juga kan untuk PR gimana caranya nyari sisa-sisa korbannya. Udah tersugesti 12 gua. Jangan deh. Jangan ya, belum tahu ya. Gue tersugesti itu udah ke mindset. Tapi selama 3 tahun itu 12 orang menurut gue udah lumayan banyak. Kalau gue ngebahas berpendapat secara logika aja, orang kayak gini harusnya lebih, Bang. Oh. Orang kayak gini ya harusnya lebih. Entah di tahun-tahun sebelumnya dia melakukan dengan skema yang berbeda. Iya. Oke. Kalau ini kan skemanya yang dukun palsu. Gitu kan. Oke. Guys, tapi gue mau tambahin masa muda itu dia tuh emang suka nipu sih. Jadi memori kayak dia jual benda-benda apa nih, jimat-jimat padahal itu nggak ada. Emang dari itu ke tukang nipu. Gitu. Oke. Jadi guys, lebih enaknya gimana kalau kita bantu doain aja lah ya buat para korban. Kita bantu korban. Kita bantu doa semoga ya yang masih mau di dunia ataupun yang sudah di itu lebih dilancarkan aja untuk ke next stepnya. Yuk kita doain ya. Yuk, buat the clients juga bantu doa. Langsung aja Bro Willy, silakan. Kali-kali Aileen tadi nggak di-tag arwahnya, gue belum. Oh iya bener, Aileen. Silakan Ai. Yuk kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bapak, ini anakmu. Kami ingin mendoakan orang-orang yang menjadi korban dari siapa namanya? Selamat. Dari Selamat. Tohari. Semoga mereka bisa kembali pulang ke dalam jalanmu, dan bagi keluarga yang ditinggalkan bisa lebih tenang. Atas nama Bapa, amin. Amin. Balik lagi guys, jadi intinya pakailah logikamu ya. Oke. Gitu kurang lebih. Sip, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua nih. Ya itu yang lagi ramai banget di sosial media dan banyak banget yang nge-DM DA dan juga ke IG gue pribadi sih. Emang nge-mention soal salah satu ini nih dia bisa bilang, gue gak ngerti nyebutnya apa ya. Dukun itu kan konsepnya bukan karena harus pakai black magic dan lain-lain juga lah ya. Ini kayak pengobatan alternatif gitu loh guys, ya kan. Pengobatan alternatif yaitu adalah Ibu Ida Dayak, ya kan. Yang dimana dia sebenarnya udah bertahun-tahun juga ya melakukan profesi ini, tapi dia ini baru ke viralnya baru sekarang aja nih, ya kan. Baru viralnya sekarang sebenarnya dia udah lakukan dari pasar tuh pasar gitu. Memang yang namanya juga Ida Dayak ya karena emang dari Dayak, dengan dandanannya emang dari suku Dayak banget. Apalagi apa ya, gue mikir ini kalau mau dilogikain masuk logika sih gitu loh sebenarnya, masuk logika sebenarnya. Maksudnya ya gimana ya, namanya juga alternatif gitu kan, yang dimana memang fasenya itu tuh ketika orang yang udah mentok karena di kedokteran mungkin dari segi budget mahal ya kan ya, atau enggak
ya kekurangan apa segala macam, ya udah ujungnya kan ke alternatif. Nah Ida Dayak ini salah satu memang alternatif, dan menurut gue lumayan logis sih. Karena kenapa gue bilang logis, ya ininya aja tuh kayak gue aja udah ngilu bro gitu kan, kayak engselnya aja kan sampai dia bengkok-bengkokin itu udah kayak bukan engsel manusia. Yang maksudnya kan kita kan cuma bisa segini, dia bisa bengkokin lagi gitu loh. Kalau kalian lihat videonya, ya nggak sih? Itu kayak wow, udah kayak mainan yang lu pentokin gitu kan. Tiba-tiba lurus aja gitu. Padahal tadinya kan dia bengkok gimana sih, orang patah tulang gitu kan. Bukan patah tulang yang diokein gitu ya, di gips apa itu kan, tadinya dia udah melakukan tindakan duluan ke dokter kemana. Tapi itu bener-bener kayak nggak punya uang, ya udah tangan patah didiemin gitu kan. Dia cuma kasih minyaknya dia doang, dengan mantra-mantranya dia akhirnya lurus kembali. Dan kalau mau pakai fase, itu kan bisa aja trik, orangnya disuruh gitu kan, disetting. Tapi yang antri sebanyak itu guys, logikanya dia orang punya budget sebesar apa gitu kan, budget sebesar apa bisa ngumpulin banyak orang di situ terus cuma fake doang gitu kan. Dan lu walaupun lu beneran nih tiba-tiba lu datang terus lu jadi pasiennya, lu cuma kalau diginin aja tuh udah sakit banget gitu. Iya. Logikanya, tapi kok bisa sampai lurus? Akhirnya intinya Tapi dari berbagai videonya kayaknya pasiennya nggak meringih kesakitan. itu dia aneh gitu kan. Pertanyaan gue ya, apakah itu emang ada unsur supernaturalnya juga, alternatif lah gitu kan. Dan kayak gimana sih lu lihat sebagai sosok Ibu Ida ini, karena dia sendiri pun katanya sih tidak, katanya nih ya kan, kata media tidak memungut biaya, dia cuma jual minyaknya doang dengan harga 50.000. Oke. Kalau dari gua, Ibu Ida tipe orang yang gua nggak bisa banyak komentar, karena ada sisi kayak ketulusan dia dan dedikasinya dia terhadap profesinya dia. Dan gua rasa juga pas gua cek scan memori, memang dia belajar. Jadi ada proses belajar. Maksudnya belajar apa nih? Secara medis. Oke. Dan ke supernatural, pengetahuan medis dan biasa fisiologis dasar ya. Gitu. Ortopedi lah ya. Terus dia juga memang punya sedikit supernatural ya, gimana ya, dia emang ada pengetahuan di situ, medis dan juga goibnya gitu lah ya. Itu ada, tapi ya udah mau gimana gitu. Ada unsur tipu-tipunya nggak bang kalau lihat? Kalau dia jual barang dalam konteks yang macem-macem itu tipu pasti buat gua. Tapi kalau dia pengobatan kayak patah tulang ya gua nggak ada urusan. Itu haknya dia. Dia punya spesialis di situ ya sudah. Gitu. Terlepas dia kanan atau kiri bang? Gue nggak bisa ikut campur. Ya terlepas, kalau bilang terlepas dia kanan atau kiri. Terlepas kanan kiri ya gue nggak. Tapi dia tulus. Gitu loh. Poinnya di situ sih. Karena balik lagi semua orang kan punya kenaikan spiritual masing-masing. Dan nggak bisa dipaksain nih. Betul. Gitu. Kalau gue maksain, seperti Mas Will bilang. Apa Bro Will? Keyakinan dan kepercayaan yang dipaksakan menjadi kebenaran akan menimbulkan keonaran. Betul. Jadi intinya biarkan semua orang tuh punya proses kenaikan spiritual tuh masing-masing. Jadi karena memang lagi rame bang, pesulap merah ingin membongkar triknya gitu kan. Tapi gue bingung sih, ini kalau yang lain-lain gue percayalah itu trik lah. Kayak siapa tuh dulu tuh sebelumnya yang pesulap merah, Samsudin. Wah ini trik lah. Itu bukan trik lagi, itu mukanya gue gak usah jadi ini, gue mukanya aja udah tukang kibul. Gue udah lihat. Ada yang Adobe Premiere kan, nggak ada tiba-tiba ada. Katukan cuy. Ya mungkin nggak Adobe Premiere, yang jelas itu software sih. Iya, CapCut. Itu bukan trik lagi, itu sih software itu. Makanya kan itu udah oke lah, ini fake, lu menang. Kita pro pesulap merah. Tapi ya gue nggak tahu ya kabarnya kayak gimana ya. Tapi kayak gue lihat ini kok kayaknya emang real. Yang namanya juga alternatif, karena di Indonesia sendiri emang dukun alternatif ya, istilahnya pengobatan alternatif banyak. Itu udah banyak di mana-mana. Dan itu yang menjadi satu solusi karena di medis sudah mentok gitu kan. Di medis sudah mentok. Ya udah satu-satunya cara untuk solusi yang penting kan ikhtiar alternatif gitu. Terlepas bener kata Bang Adam mau negatif atau apa, tapi yang gue salutin ternyata emang Bu Ida itu tulus gitu kan, berdedikasi dengan profesinya dia gitu. Dia nggak niat ngebohongin orang. Di ini ya, di pengobatan tulang ya. Bukan yang lain-lain nih. Nah ini lo konteksin dulu di garis bawain di ortopedi pengobatan ulang. Tapi emang sebagian besar tulang ya pengobat, maksudnya di video-videonya tulang semua. Lebih ke arah spesifik ya, jelas.
Sebenarnya sih ada lah ya kalau di Indonesia, kalau di Jakarta tuh gue terkenal banget dulu Haji Naim gitu kan. Nah, gue mau cerita mengenai itu. Nah, walaupun Haji Naim sekarang udah bukan Naim Haji Naimnya atau sendiri. Naim sih? Naim apa Naim? Naim ya? Pakai M kan? Nah, itu kan terkenal banget di Jakarta gitu kan. Iya. Dan Jakarta kakak Selatan, dan gue udah ngeliat sendiri pakai kepala mata gue sendiri, kakak gue patah tulang, teriak-teriak, nangis-nangis ya kan. Lu juga. Gua yang di situ. Orang di situ. Gua pasien Haji Naim. Nanti abis ini gue cerita. Nah, tapi bukan Haji Naimnya sendiri kan? Nggak ingat, kayaknya sih bukan sih. Iya, tapi dia penerusnya kayaknya. Kalau dia alternatif, tapi menurut gue memang pakai ilmu juga, maksudnya lebih ke arah medis duniawi, ya nggak sih? Tapi gue nggak tahu juga sih. Menurut lu gimana bro? Kalau lu track memori lu sendiri? Sebelum gue cerita kayak pendapat gue mengenai Bu Ida ya, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan gue sendiri juga sih. Pertama, kok bisa ya orang yang kondisi tulang gitu diginin gak sakit? Karena gue di Haji Naim, baru disentuh dikit aja udah sakit banget kan? Oke, itu satu. Kedua, waktu penyembuhannya berapa lama? Soalnya waktu gue di Haji Naim itu ya, gue langsung cerita Haji masih Naim berbulan-bulan. Dulu nih, ini bukti nyata visual. Coba kalian pegang pundak masing-masing, pegang. Nyampe kan? Nyampe. Nyampe nggak? Ambil bajunya coba. Nyampe nggak? Oh, tali BH gue nih, gue ambil. Nih, lihat tangan kanan gue. Nyampe kan? Gue tahu lu mau flexing otot lu kan? Bukan, ya Allah. Yang kanan gue nih nggak pernah patah, yang kiri gue pernah patah pengen ngeplek, nggak bisa, nggak dapet. Oh iya. Tuh, nggak dapet. Nah ini pernah patah di Haji Naim waktu itu, gue inget banget sih. Makanya gue kapok ke begituan lagi, bukan karena nggak bener, tapi karena ya deh kamu main apa sih, udah santai gitu, langsung anjir. Nggak dihitung 1, 2, 3. Kalau dihitung 1, 2, 3 gue siap gitu. Padahal gue udah dia tahu kayaknya, dia bisa baca psikologi. Kalau nih anak waktu itu umur berapa ya Pak ya? 9 tahun kayaknya. Nggak dibaca, pas gue udah lengah digerak gitu. Jadi patah tulang nggak tahu dimasukin lagi atau terus sakitnya kan minta ampun. Kedua, gue inget dia pakai kayak putih telur ya atau apa? Mungkin putih telur kali ya. Terus gue dipakein 2 papan gitu, diikat pakai kain apa sih itu namanya? Iya. Kain kafan. Itu gue sembuhnya aja sebulan. Ya nggak inget tepat, tapi nggak sehari 2 hari sih. Nah gue ngeliat pengobatan itu nggak ada yang sakit rata-rata. Terus pertanyaannya itu sembuhnya berapa lama ya gitu? Langsung dari yang tadinya nggak bisa, ada yang nggak bisa diri, yang lumpuh jadi bisa diri cuy. Makanya amazing kan? Amazing. Tapi sekarang nah ini pendapat gue. Jujur gue belum merasakan adanya supranatural sih. Belum. Di mana? Ketika kan Bang Adam bilang tadi ada unsur, tapi kan Bang Adam nggak bilang di mana kan? Kalau gua rasa mungkin memang Bu Idanya sendiri belajar, tapi ketika dia turun di medan laga ini, gue tidak merasakan adanya ikut campur supernatural. Emang dia mungkin ngerti ilmu ortopedi yang lebih unggul dibanding orang biasa gitu loh. Gue ngelihat. Tapi masa sih bro, kalau nggak ada supernaturalnya, nggak logis bro. Maksudnya ya ada powernya atau apa ya? Coba lu teliti lagi dah. Gue sih ini nggak logis menurut gue. Maksudnya nggak, dia logis, dia real gitu kan. Tapi nggak logisnya adalah kalau ini nggak pakai supernatural ataupun ilmu gitu kan. Gue sama ilmu. Cross check ke Jesslyn deh. Tadi kita bisik-bisik soalnya. Di sini kita juga dari tadi ngeliat gitu. Lebih ke arah dari dalamnya dia sih. Dalamnya kan maksudnya? Iya, lebih ke arah dari dalam badannya dia. Itu aku ngerasa ada energi supranatural. Tapi kalau yang pas dia pengobatan tulang ini, aku ngerasa dia lebih menggunakan sisi medisnya. Sisi yang dia pelajari dari medis. Maksudnya konteksnya begini, siapa tahu dia bisa belajar anggapnya spiritual, terus dia punya intuisi instruksi dibarengi dengan kemampuan database medis dia. Jadi ketika dia megang tangan gitu, tiba-tiba dia dapat instruksi kirian dikit, feeling yang nggak dapat nih atau gimana, itu kan kombinasi antara semua database pengetahuan medis dia dan juga dia menggunakan latihan insting spiritualnya. Tapi kalau kayak jin-jinan atau yang gue belum ngerasain sih. Balik lagi mungkin di dalam gitu. Energi dalam dirinya dia juga kali ya. Gue nggak mau komentar banyak sih, karena ya gimana? Gue nggak ngelihat dia seperti orang jahat banget sih, enggak sih. Gue nggak tertarik sih. Gue tertariknya sama yang jahat-jahat aja. Sejenis Slamet, Wowon gitu. Gue tertarik tuh. Dan gue rasa kalau misalnya orang jahat memang menarik orang jahat biasanya. Iya. Karena ya bang,
bener banget. Itulah gue lahir. Makanya Kamu jatin aku, Mas. Oke, gimana? Kenapa, Bro? Gue rasa kalau mau sampai dikatakan gaib juga masih terlalu dini sih. Misalnya nih, dia kan gue lihat spesialisnya dalam pembetulan tulang kan. Kalau memang benar misalnya itu gaib, segaib-gaibnya, supernatural-naturalnya, dia akan menangani hal-hal lain. Ya kalau terjadi ya sudah, berarti memang apa adanya. Tapi kan belum terlihat. Kecuali kalau misalnya dia tulang bengkok, dia bisa. At the same time demam berdarah bisa. Apalagi yang disebabkan oleh kuman dia bisa juga. Atau demam dia bisa tanpa pakai antibiotik. Pengobatan. Itu baru aneh. Biasanya spesialis ya kalau kayak gitu. Ya gitu. Dan banyak sih yang di desa-desa atau di pelosok-pelosok biasanya banyak yang kayak gitu. Biasanya yang kalau lu pernah denger ya, mungkin netizen pernah dengar, pantangan mereka adalah nggak boleh metik ranting kayak gitu-gitu loh. Ingat gak sih? Ya kayak gitulah. Ada lah yang ngajarin kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu. sebenarnya sih dia menggunakan konsep feeling dari teman astral maksudnya sebenarnya. Lebih kayak bukan praktek secara ini ya. Tapi gue mau tanya, pas dia gerakinnya itu Lu lihat murni ya, ada otot tenaga momen-momen dia dia nari nih. Nari dia pejam mata. nyari intuisi dia. Nah, intuisi enggak Seperti yang gue bilang tadi, Bang. Nyari Tandanya- intuisi. Tandanya bukan si jinnya yang menggerakkan, tapi Bukan. belajar dia kerasukan jadi Bang. Iya. Kalau Soalnya begitu. pas aku ngeradar dia tiba-tiba ada abstrak, dia ngerti kayak peredaran darah, terus ngerti apa sistem saraf gitu-gitu. Ini sebenarnya mirip sama yang Chinese yang zaman dulu kayak akupuntur gitu-gitu sih ya sistemnya. Dia kayaknya ngerti. tradisional lah. Iya, dia ngerti sebagian. Jadi menurut aku memang ada campuran. Campuran Lu lah. tau Ya. gak akupunktur itu Shaman. semi gaib? Ya. Yang ditusuk tuh lu tau gak apa? Apaan? Bukan saraf, bukan pembuluh darah. Bukan juga kolam susu. Enggak, yang ditusuk namanya meridian. Meridian. Meridian dicek pakai alat apapun, by medical instrument, nggak bisa. Tapi nyata meridian. Aneh kan? Tuh apa? Meridian tuh Ini kalau Chinese terminologi bilang kita tuh punya peredaran darah, darah mengalir lewat pembuluh darah. Tuh kalau ditusuk ya keluar darah. Kalau saraf ditusuk putus, ya kan? Nah kalau meridian itu tempat peredaran energi yang tidak bisa didetek oleh instrumen medical zaman sekarang. Apa mau ngedetek apa gitu? ya, nggak bisa. itu kan tradisional. Kalau teman-teman pernah nonton Naruto yang Neji, dia kan ini titik-titiknya kan. Wih, Ya udah lah, ya udah lah. Ya udah lah. Makanya Tapi bener logis. Tapi itu Kalau nggak salah di film Tai Chi itu kan, pokoknya filmnya Jet Li dan lain-lain, totok. Wah, ingat gak sih? Iya, contohnya kayak makanya gitu. ketika Jurus susuk jarum itu di meridian, lu nggak berdarah. Dicabut tuh nggak berdarah kalau yang gue lihat yang benar. Tapi ngilunya anjay gitu loh. Ya. Itulah dunia. Menurut gue agak-agak semi gaib itu, tapi gaib yang batasnya belum bisa dibuktikan oleh sains saja gitu. Oke. So, Kayak misalnya ini sedikit lagi mengenai akupunktur ya. Gue juga bingung, gue bukan ahli akupunktur. Tapi kalau tanya ke Shinsei, misalnya sakitnya di kepala, kok yang ditusuk di jempol kaki, apa hubungannya kan? karena meridiannya ada di sini. Dipercaya itu ya akar kesakitannya ya itulah bedanya Chinese terminologi akupunktur dan juga cara pengobatannya dibanding Western. Dan Beda yang kita banget. tahu juga sendiri ya, Kalimantan sendiri atau suku Dayak memang terkenal juga dengan ya tradisionalnya, alternatifnya ataupun goibnya juga ya, santetnya juga kan. Tapi memang Ibu Ida lebih ke arah pengobatan gitu, bukan yang destruktif. Nah, biar kita sama kayak channel-channel lain juga, Bro Will, ya kan. Coba dong cek kodamnya apa. Sengaja banget. Gue lihat sih sendal hijau bersayap capung gitu. Gue ngeliat sendal hijau di situ. Terus gue mikir sayap capung gitu. Aduh, biasanya kan gitu. Kodam apa sih Bang? Hah? Kodam apa sih? Kok Adam gitu. Oke, cukup lah kali ya. Cukup. So oke gitu portal kita kali ini The Clients, itu aja, semoga kalian bisa mendapatkan apa ya, positifnya dari konten-konten kita yang portal ini, yang jangan bilang kamu banyak ngelawak ya karena ini portal podcast astral ya kan, jadi bebas aja ngelawak aja gitu kan. Tetap pasti gue nanti dibully. But it's okay. So kalau kayak gitu cukup kali ya. Kita mau buka puasa dulu. Yang bully bau gue kasih nomor Aileen. Oke, banyak kalau gitu yang bully gue. So kalau itu terima kasih The Clients. Kita mau makan malam dulu, abis itu kita lanjutin untuk konten selanjutnya. Dan sampai jumpa di next konten. Sampai jumpa di Detektif Asal Mengungkap Misterius dengan cara khusus. Bye-bye. Cara apa Bang? Cara khusus.